Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah subuh Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah taala merahmati kita semua. Di pagi hari ini dengan izin Allah kembali kita diberi kesempatan untuk menambah kebaikan, untuk mengurangi keburukan, menambah pundi-pundi pahala kita dan mengurangi dosa serta kesalahan kita. Kita dibangunkan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, kemudian diizinkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah besar, ada sholat subuh berjamaah lagi, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi, ini juga ibadah yang tidak kalah besarnya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Ta'ala, kita dapatkan pahalanya, dan semoga pula doa yang senantiasa disampaikan Nabi di pagi hari pun dikabulkan Allah. Rasul pernah berdoa untuk umatnya yang beraktivitas di pagi hari dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang beraktivitas di pagi hari. Dan ini adalah aktivitas kita di pagi hari yang memang aslinya aktivitas yang membawa keberkahan, ya, sholat, thalabul ilmi, ditambah lagi waktu pagi memang waktu yang membawa berkah, ditambah lagi didoakan pula oleh Nabi SAW, semoga berlipat-lipat pula keberkahannya. Kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya hormati, di pagi hari ini kita akan bicarakan sebuah tema yang mungkin sedang hangat hari ini kita dengarkan beritanya. Tidak lama, belum lama kita mendengar berita ada gempa bumi di Cianjur dengan korban sekian banyak, sekian ratus orang yang meninggal, yang luka-luka, yang rumahnya rusak ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Tidak lama setelah itu ada gunung erupsi. Setelah itu kabarnya ada gempa lagi. Dan tidak tahu nanti apa, ada musibah apa lagi yang nanti akan menyusul. Kita tentu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari musibah. Ini doa kita. Kita tentu ingin hidup kita ini aman dan nyaman, terhindar dari musibah. Namun Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya orang beriman itu pasti akan diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini mari kita lihat sebenarnya musibah itu manfaatnya apa,
apa keuntungannya ketika kita tertimpa musibah, baik musibah pribadi, rumah tangga, atau musibah yang lebih besar lagi yang menimpa sebuah negeri. Berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, di akhir-akhir surat Ali Imran, yang mungkin diantara kita ada yang hafal ayat ini, karena ini sebenarnya adalah doa yang dahulu sering diucapkan oleh orang-orang beriman, kemudian diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai bagian dari kitab suci, dicantumkan menjadi ayat Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka dan seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sesuatu itu Engkau ciptakan dengan sia-sia. Apapun hasil perbuatan Allah Ta'ala, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti ada manfaat. Berangkat dari ayat ini kita akan belajar bersama tentang fawaidul balwa wal mihan. Ini sebenarnya adalah judul kitab kecil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullah. Beliau menuliskan banyak sekali manfaat dari musibah, banyak sekali. Tidak tahu nanti berapa poin yang bisa kita sampaikan, kita pelajari di pagi hari ini. Kita usahakan yang paling penting, karena semuanya penting. Tapi mana yang kira-kira paling pas untuk kita sampaikan di pagi hari ini, di waktu yang singkat, mungkin nanti tidak semuanya kita bacakan. Total ada sekitar 17 manfaat yang beliau sebutkan dari musibah. Fawaidul balwa, faedah dari musibah wal mihan, dan ujian. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, nah ini kalau ada yang mau catat silakan dicatat. Yang pertama ini justru menjadi pondasi, menjadi dasar dari manfaat-manfaat yang lain. Kalau manfaat yang pertama ini saja tidak kita dapatkan, tidak kita peroleh, keuntungan yang pertama ini tidak kita dapat, berarti yang lain-lain susah sekali untuk kita dapat, karena ini adalah pondasinya. Ahaduha ma'rifatu izzir rububiyah wa qahriha wa ma'rifatu zillatil ubudiyah wa kasriha. Ketika musibah terjadi, kita disadarkan oleh Allah Ta'ala akan keperkasaan Tuhan dan kekuasaannya, kekuatannya, serta kita disadarkan akan kelemahan diri kita sebagai hamba dan kerapuhannya. Alangkah lemah dan rapuhnya kita, alangkah ringkihnya kita. Di saat musibah terjadi, Allah sedang menampakkan betapa perkasanya Dia dan betapa tidak berdayanya kita. Iya apa tidak? Betul nggak Pak? Oh iya, secara kasat mata saja sudah nampak. Belum lagi dibalik itu yang tidak nampak. Bangunan yang terdiri dari beton, besi, batu, dan lain-lain, itu saja bisa porak-poranda tak berdaya. Apalagi kita ini yang hanya terdiri dari apa Pak? Ya paling keras di tubuh kita ini cuma tulang, kebentur dikit patah. Lemah kita, sangat lemah. Di hadapan Allah Ta'ala kita ini sangat lemah. Maaf, jangan di hadapan Allah, di hadapan musibah itu kita lemah. Padahal musibah itu adalah hasil karya Allah Ta'ala. Ma'rifatu izzir rububiyah, betapa perkasanya Tuhan dan betapa lemahnya hamba. Betapa lemahnya hamba. Kemudian berikutnya, kalau kita sadar Tuhan kita maha perkasa dan kita sadar diri kita ini lemah tidak berdaya di saat tertimpa musibah, terus selanjutnya mau apa? Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Loh, orang kena musibah itu butuh pertolongan apa tidak? Ya butuh. Dia butuh bantuan dan pertolongan. Terus langkah berikutnya ngapain, Mbak? Hah? Langkah berikutnya ngapain? Yang paling cepat ngapain kira-kira? Ini butuh pertolongan ini. Berarti ya minta tolong kan?
Nah, butuh pertolongannya minta tolong. Lah minta tolongnya ke siapa? Lah itu kembali tadi. Pasti hanya akan minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Yang Maha Perkasa. Dia tidak akan mungkin mau minta tolong kepada makhluk yang sama-sama lemahnya dengan dia. Walaupun si makhluk itu tidak sedang kena musibah. Tapi itu hanya itu tidak lebih dari makhluk yang juga sama lemahnya dengan kita. Nah, sebenarnya kalau ditanya dalilnya apa sih Ustadz? Kalau Tuhan itu Maha Perkasa di saat kita tertimpa musibah dan kita ini sangat lemah. Nah, dalil yang sangat sederhana ada di kalimat yang sering sekali kita sampaikan di saat kita melihat ada saudara kita yang meninggal dunia. Kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kutipan dari ayat 156 surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah, qalu berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepadanya akan dikembalikan. Ini pernyataan dan sekaligus pengakuan kita, inna lillah, kita ini adalah milik Allah. Betapa perkasanya Allah dan betapa lemahnya kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Dan juga tergambar di dalam doa harian kita saat keluar rumah. Gimana doanya, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Terus la haula wala quwata illa billah. Itu saja doa kita ucapkan bukan karena kita tertimpa musibah. Betul kan? La haula wala quwata, tidak ada daya upaya kecuali hanya billah, kecuali dari Allah. Ini kalimat kepasrahan kita kepada Tuhan kita, dan juga sekaligus di situ ada pengakuan betapa perkasanya Tuhan kita dan betapa lemahnya kita. Kita berikan contoh, Pak. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, waktu itu masih muda, mungkin juga masih bujang, masih remaja atau masih pemuda. Di saat dilemparkan ke api, malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Menjenengan kalau sedang tertimpa musibah, sangat butuh bantuan, terus didatangi malaikat, nawarkan bantuan, gimana kira-kira? Ini yang datang malaikat betul, Pak, asli malaikat. Kira-kira mau ngomong apa ke malaikatnya? Gagian gitu. Cepat, ndang, ayo cepat. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, kamu butuh apa? Kamu punya hajat apa sekarang? Jawaban Nabi Ibrahim menarik sekali. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kepadamu saya enggak punya hajat apa-apa, katanya. Kepadamu saya tidak punya hajat apa-apa. Paham nggak, betul? Ini orang dilemparkan ke api, enggak ada yang nolong. Sak kampung semuanya sepakat melemparkan beliau. Enggak ada yang nolong, bapaknya sendiri juga yang ikut jadi ya, ikut jadi panitianya. Nah, gitu. Satunya yang merasa kasihan kepada beliau, ia hanya ibunya. Nah, ibunya aja namanya ibu kepada anak ya begitu. Tapi bukan berarti ibunya beriman. Tapi ibunya merasa kasihan. Tapi nggak bisa nolong juga. Nah, terus tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat yang datang bukan malaikat sembarangan. Malaikat Jibril. Nek jenengan kenal malaikat Jibril, apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, pasti semangat sekali. Malaikat Jibril itu, Pak, selain menyampaikan wahyu, salah satu tugas beliau adalah menurunkan azab kepada kaum yang ingkar. Betapa banyak kaum yang diazab oleh malaikat Jibril. Maksudnya diazab Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan kaum yang paling sering diberi azab lewat malaikat Jibril itu Bani Israel. Makanya di ujung-ujungnya, maksudnya di kemudian hari di masa Nabi Muhammad, Bani Israel itu menyatakan permusuhannya terhadap malaikat Jibril. Di surat Al-Baqarah ada. Jangan bayangkan, Pak, orang musuhan karo malaikat, Pak.
malaikat Jibril lagi yang dimusuhi, Mas. Itu kira-kira hasilnya gimana itu? Itu Bani Israel itu kayak gitu. Nah, dia menyatakan di Quran di surat Al-Baqarah dikatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi dan seterusnya. Siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya, itu awal mulanya dari Bani Israel. Jadi memang surat Al-Baqarah banyak menyinggung Bani Israel. Nabi Ibrahim itu paham apa tugasnya malaikat Jibril, beliau paham. Bagaimana kemampuan dan kekuatan malaikat Jibril, beliau paham. Dan di saat itu sedang sangat butuh bantuan. Tiba-tiba ada yang nawari bantuan. Dan menurut persangkaan kita, ukuran kita, yang nawari bantuan ini sangat mampu untuk memberikan bantuan, sangat mampu, yaitu malaikat Jibril tadi. Tapi jawabannya menarik, amma ilaika fala. Kepadamu saya tidak punya hajat apa-apa. Terus hajatnya kepada siapa? Ada bencana datang, ini ada bantuan 50 juta. Ya diterima enggak kira-kira? Ya terima, tapi hatinya jangan ditaruh di situ. Hajat hatinya jangan ditaruh di situ, letakkan kepada Allah Ta'ala. Karena seandainya malaikat sekalipun yang datang, hajat kita tetap tidak kepada dia, tapi kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa? Karena malaikat itu pun sama-sama hamba seperti kita, sama-sama lemah tak berdayanya di hadapan Allah Ta'ala. Gitu hadirin rahimakumullah. Jadi ini manfaat pertama. Dari manfaat yang pertama akan melahirkan banyak manfaat di bawahnya nanti. Nah kalau yang pertama ini saja tidak kita dapat manfaatnya, maka yang lain-lain jangan harap. Ada nggak sih orang yang saat tertimpa musibah masih aja menyombongkan diri? Ada? Ada nggak Pak kira-kira? Iya ada. Nah, nanti jangan nyari contohnya ya Pak. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah ini saya tambahkan. Setelah orang itu tertimpa musibah dan dia paham betapa maha perkasanya Allah Ta'ala dan betapa lemah tidak berdaya dirinya, dan tentu saja dia sedang butuh bantuan, maka dia akan melakukan langkah berikutnya, yaitu al-ikhlasu lillahi fil ibadati wad du'ai. Mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah ibadah-ibadahnya dan doanya. Kan tadi sudah kita sampaikan di awal. Tidak mungkin dia mau minta kepada makhluk yang sama-sama lemahnya. Mesti nanti permintaannya, permohonannya hanya kepada Tuhan yang maha perkasa tadi. Persis seperti ayat yang sering kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah, tidak kepada Tuhan yang lain. Nah, yang menarik adalah kata ikhlas di awal. Orang kalau dengar kata ikhlas, apalagi orang Indonesia, banyak yang salah paham. Nah, ini sedikit kita kupas tentang definisi ikhlas. Kenapa dikatakan banyak salah paham? Karena banyak yang salah tempat dalam penggunaan kata ikhlas. Ada surat Al-Ikhlas. Ada surat Al-Ikhlas? Hafal nggak jenengan surat Al-Ikhlas? Favorit ya? Oke. Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlasnya enggak? Ada enggak? Coba misalnya surat apa yang singkat-singkat. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di ayat pertama saja sudah ada kata nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Sudah ketemu kata al-falaq. Apalagi Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Di ayat pertama ada kata Al-Kafirun. Surat apa lagi Pak? Al-Lahab. Ada kata Lahab di mana? Ada di akhirnya. Surat apa lagi? Al-Fil. Apa bunyi Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada filnya.
Nah ini surat Al-Ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas, itu gimana tuh? Apa salah menyebut surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Ikhlas? Mestinya surat apa mestinya? Surat Kulhu. Surat Kulhu. Boleh saja, nggak ada masalah. Penamaan surat itu fleksibel. Bisa dinamakan dengan ayat pertamanya atau kalimat yang ada di awal ayatnya, di awal ayat pertama. Surat Kulhu. Yang menarik surat Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Orang kalau tidak paham makna dari kata ikhlas, dia susah untuk menyingkronkan antara surat Al-Ikhlas dengan namanya itu. Jadi ada kata ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, tapi di suratnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Itu orang kalau nggak paham maksud dari kata ikhlas itu, dia susah untuk menyambung-nyambungnya. Apalagi kalau andalannya pakai bahasa Indonesia, kata ikhlas yang ada dalam bahasa Indonesia lebih tidak nyambung lagi. Orang Indonesia kalau nyebut ikhlas mesti maksudnya adalah sukarela, dikerjakan, dilakukan atau diterima dengan sukarela. Itu namanya ikhlas dalam kalimatnya orang Indonesia. Ada hubungan apa surat Al-Ikhlas dengan sukarela? Ada nggak? Nggak ada. Yang salah bukan kata ikhlasnya, yang salah yang mendefinisikan. Jadi kata ikhlas itu yang benar maksudnya adalah murni. Ikhlas itu artinya murni. Banyak di Quran, ada beberapa ayat di Quran yang mengandung kata ikhlas. Seperti di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, ayat 5-nya berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ada kata mukhlisin. Itu mukhlisin itu orang-orang yang berbuat ikhlas. Apa di sana terjemahannya? Memurnikan. Nanti jenengan buka terjemahan Depak, artinya memurnikan. Ada yang mengikhlaskan, tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Takutnya nanti salah paham. Baik, jadi kita akan memurnikan. Apa yang dimurnikan di saat tertimpa musibah? Ibadahnya hanya kepada Allah. Ayat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Hanya kepada Allah saja kita akan beribadah. Kemudian yang dimurnikan berikutnya apalagi? Doa. Doanya hanya kepada Allah saja, tidak kepada Tuhan yang lain. Itu persis sama di surat Al-Ikhlas juga ada panduannya, yaitu ayat keduanya, Allahus Shomad. Allah tempat meminta, bergantung. Segala kebutuhan kita gantungkan hanya kepada Allah Ta'ala. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, itu manfaat berikutnya. Manfaat selanjutnya dari musibah yang menimpa diri kita. Kita tahu Tuhan kita maha perkasa, kita tahu diri kita lemah tak berdaya. Kemudian selanjutnya kita akan memurnikan ibadah kita hanya kepadanya. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Tuhan yang lemah, pasti kita hanya akan beribadah kepada satu-satunya Tuhan yang maha perkasa itu, sekaligus kita hanya akan minta bantuan kepada Dia. Berikutnya dari ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ada di surat Al-Buruj. Al-Buruj. Surat Al-Buruj ayat ke-8. Wa ma naqamu, tidaklah mereka menyiksa. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah seorang raja dan aparat keamanannya yang waktu itu menyiksa orang-orang beriman di suatu negeri. Tidak disebutkan tempatnya di mana, tapi pasti ada kejadiannya. Yang menjadi korban berapa banyak? Sekitar 20.000 orang. Orang beriman, orang mukmin disiksa oleh orang-orang musyrik sebanyak kurang lebih 20.000 orang di satu hari yang sama. Satu hari yang sama. Bagaimana cara mereka menyiksa orang beriman? Dimasukkan ke dalam parit, dilemparkan ke dalam parit yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Itu disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Allah menerangkan atau menyimpulkan kejadian itu dengan kalimat, tidaklah mereka itu, orang-orang musyrik itu,
menyiksa orang-orang beriman illa ayyuminu billah, kecuali karena orang-orang mukmin itu mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ada kata aziz, ada kata hamid. Allah menutup ayat ini dengan dua asmaul husna, dengan dua namanya yang indah. Apakah Allah salah memberikan namanya di sini? Ya tidak mungkin salah. Saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu baca Quran nanti pas sedang luang, ketika membaca sebuah ayat, kok Allah menutup ayat itu dengan namanya, dengan asmaul husnanya, alangkah baiknya jenengan berhenti sebentar baca Qurannya, lihat terjemahan. Ini kenapa kok nama Allah yang dipakai yang ini? Dari sekian banyak nama yang dipakai yang ini, direnungkan, ditadaburi, apa faedahnya, apa hubungannya dengan kejadian atau dengan peristiwa atau dengan kasus yang sedang Allah ceritakan di dalam ayat. Nah, termasuk ini kasusnya apa tadi para bapak ibu, apa kasusnya tadi di ayat ini? Orang mukmin disiksa oleh orang-orang musyrik, dan sampai akhir nggak ada yang selamat, sampai akhir tidak ada yang selamat, semuanya wafat, 20 ribuan orang. Termasuk seorang ibu yang waktu itu masih punya bayi umur beberapa hari, tapi bayinya sudah bisa langsung ngomong ke ibunya. Nah, ibu ini orang terakhir, seorang perempuan gendong bayi terakhir, dia mau dimasukkan ke dalam api tapi ragu-ragu karena yang dia ragukan khawatir keselamatan anaknya, masih bayi. Anaknya malah langsung ngomong, "Bu, jangan khawatir, kamu berada dalam kebenaran." Dah nyemplung aja, nyemplung. Karena anak motivasi dari bayinya, nyemplung bareng. Okay. Baik, nanti dalam sejarah dicatat ada kurang lebih 3 bayi yang bisa ngomong saat baru lahir, saat beberapa hari baru lahir. Yang pertama jelas Nabi Isa alaihissalam, terus bayi yang ini, kemudian ada bayi lagi di masa Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah, Allah menutup ayat ini dengan kata Al-Aziz, menyatakan dirinya maha perkasa, padahal peristiwa yang terjadi orang beriman sedang disiksa dan sampai akhir tidak ditolong. Kalau dalam film-film, kalau ada orang baik disiksa, terus gimana Pak biasanya? Nanti akan datang jagoan. Nah, jagoannya datang di akhir, kan gitu. Nah, gampang ditebak ceritanya. Nanti datang jagoan, ya. Jagoan tekane Kerry. Nah. Ada inspekturnya datang. Tapi ini tidak Pak, sampai akhir nggak ada bantuan yang datang, sampai akhir Allah biarkan saja mereka meninggal dunia, semuanya terbakar di dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, terus dari sisi mananya Tuhan itu maha perkasa? Yaitu di sisi itunya. Ya kalau Allah tidak menolong, ya tidak ada yang bisa menolong, Nah, dari pelajaran ini ada manfaat lain Pak. Jadi musibah itu ada 2 jenis secara garis besar. Yang pertama adalah musibah yang langsung dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah musibah yang Allah berikan melalui perantaraan tangan-tangan hambanya, makhluknya atau manusia. Mana yang lebih mudah untuk bersabar ketika kita tertimpa musibah yang langsung dari Allah atau lewat tangan makhluk? Lebih mudah sabar yang mana? Yang langsung ya Pak ya, yang langsung. Seperti gempa, musibah, bencana alam, lebih mudah bersabar daripada orang yang kena kebakaran, karena rumahnya ada yang bakar, atau karena kemalingan, kendaraannya ada yang mencuri. Ini juga musibah. Ya jelas semua musibah datangnya dari Allah Ta'ala, tapi Allah mendatangkan musibah dengan berbagai macam cara. Nah, mana yang lebih mudah untuk bersabar? Biasanya yang langsung dari Allah Ta'ala. Nah, ini jenis musibah yang kedua yang Allah datangkan lewat perantaraan manusia. Oh, ini berat sekali untuk bersabar. Tapi tetap Allah menyebut dirinya maha
perkasa. Sisi maha perkasanya tadi, kalau Allah tidak nolong ya sampai akhir tidak akan ada yang bisa menolong. Kemudian kata Al-Hamid, nah ini kalau dengan renungkan cuma sekilas itu kayaknya sama sekali tidak nyambung ayatnya. Nama ini nggak cocok, kayaknya tidak cocok. Kok dirinya Allah menyebut dirinya dengan sebutan maha terpuji, Al-Hamid, padahal dia sedang menceritakan orang beriman yang tersiksa dan mati sampai akhirnya tidak ditolong, tidak dia tolong. Apa itu perbuatan terpuji, Pak? Halo? Apa itu perbuatan terpuji? Membiarkan orang beriman tersiksa sampai akhir nggak ditolong, itu apa itu perbuatan terpuji? Nih saya tanya panjenengan. Jenengan lihat anaknya sendiri nih, sedang mainan api, terus kebakar, terus dibiarin aja, terus gimana rasanya, enak nggak gitu? Oh dari tadi kan sudah dikandani, ngeyel aja, terus mainan api kebakar, rasanya enak nggak? Dibiarin aja sampai tangannya melepuh, nggak dikasih obat, nggak dikasih bantuan, malah diomongi, gimana mau ditambah lagi nggak? Ini perbuatan terpuji nggak sih kayak gini nih? Hah? Terpuji apa tidak itu? Atau tercela itu? Tercela. Nah ini Allah membiarkan saja orang beriman dan tidak sedikit, puluhan ribu orang dalam waktu satu hari yang sama, semuanya wafat, nggak ada yang ditolong satupun, nggak ada yang diselamatkan, semuanya wafat, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu perbuatan terpuji? Kok Allah menyebut dirinya maha terpuji? Di mana sisi terpujinya? Atau pertanyaannya kita ulang dari awal, apa ini jangan-jangan salah ini nama ini? Mestinya yang lain mestinya. Asmaul Husnanya jangan yang ini, gimana? Betul begitu? Rumusnya adalah nggak ada ayat Quran yang salah, itu nggak ada. Dan tidak mungkin Allah salah ngomong, itu nggak mungkin. Allah salah ngomong tidak mungkin. Tidak mungkin ada ayat yang salah tempat, nggak mungkin. Tidak mungkin ada Asmaul Husna yang salah tempat. Semuanya sudah pas dan itu yang terbaik. Nggak mungkin ada yang salah. Terus kenapa Allah menyatakan dirinya maha terpuji padahal peristiwa yang dia ceritakan seperti tadi? Karena apa? Karena seburuk apapun kejadian, Tuhan tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Ada 5 ayat di Quran yang bicara kata yang sama. Wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah. Saya sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Sama sekali enggak. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa hamba, yang zalim siapa? Ya si hamba itu. Tuhan nggak pernah zalim. Nah, artinya ketika Allah tidak pernah berbuat zalim, maka berlakulah yang sebaliknya. Karena zalim itu sifat yang mustahil bagi Tuhan kita. Berlakulah sebaliknya. Tuhan akan selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Begitulah kira-kira. Jadi manfaat berikutnya apa, Pak? Manfaat berikutnya adalah ketika kita tertimpa musibah, sadar Tuhan kita maha perkasa, sadar Tuhan kita maha terpuji, maka langkah berikutnya adalah kita akan memuji Tuhan kita. Al-Hamid itu kalau diwujudkan dalam bentuk zikir jadi kalimat apa? Alhamdulillah. Pernah enggak jenengan tertimpa musibah terus ngomongnya Alhamdulillah, Tuhan maha terpuji. Tuhan nggak pernah tercela, yang salah kita. Pernah nyoba belum? Nanti dicoba Pak ya, coba. Apapun musibahnya, jangan sedang capek, sakit, atau jalan kesandung, kakinya luka, atau apa aja lah. Mungkin lihat anaknya lain dari biasanya manut, taat, oh ini kok enggak. Itu kan musibah untuk diri kita. Maka pujilah Allah pertama kali. Alhamdulillah, Allah yang maha terpuji. Yang berbuat sesuatu yang tercela itu kita. Nah, kita puji dulu Tuhan kita sucikan dia dari perbuatan yang tercela. Ini manfaat berikutnya. Wah, waktu kita tinggal sedikit Pak. Padahal saya baru membacakan 2 atau 3 atau 4 maksimal. Dari total berapa tadi? 17. Tapi insya Allah ini tidak bersambung kok Pak. Karena saya hanya ingin mengambilkan poin pentingnya saja. Berikutnya adalah al-inabah ilallahi ta'ala. Setelah kita sadar Tuhan kita maha perkasa, kita lemah tak berdaya, kemudian kita murnikan ibadah dan doa kita hanya kepadanya, lanjut dengan kita bersyukur
memujinya karena dia tidak pernah berbuat yang tercela, kita yang sering melakukan hal yang tercela. Karena Allah juga mengatakan di Quran tentang kita ini dengan kalimat zaluman jahula. Manusia itu sangatlah banyak kezalimannya dan sangatlah kebodohannya. Jadi kita ini sangat zalim dan sangat bodoh, sangat sering jatuh pada kesalahan dan sangat sering berbuat hal-hal yang bodoh. Nggih napa mboten? Iya apa tidak? Ya, itu karakter kita begitu. Sedangkan Tuhan kita bukan begitu. Maka lanjutannya adalah al-inabah ilallah, segera kembali kepada Allah, yaitu bertobat dari kezaliman-kezaliman kita dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini saya kira tidak perlu diperpanjang karena kita sudah paham. Jadi kalau terjadi musibah, yang zalim adalah hamba. Kaitannya dengan orang mukmin 20.000 orang tadi itu yang dibiarkan saja oleh Allah, tidak ditolong sampai akhir. Itu gimana cara kita memahaminya? Sisi mananya Allah Maha terpuji dan zalimnya mereka di mana? Zalimnya mereka di mana? Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu dengan kalimat itu sesuatu yang Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Itu rahasia. Allah tidak pernah menceritakan orang mukmin yang 20-an ribu orang ini melakukan kezaliman apa, itu Allah tidak ceritakan. Padahal mereka beriman baru di hari itu, Pak. Itu beriman di hari itu langsung dihukum di hari itu juga. Beriman di hari itu, mungkin berimannya di pagi harinya, sorenya sudah langsung dihukum, dibunuh oleh penguasa di tempat itu. Bayangkan Pak, baru beriman satu hari belum sempat kerjakan sholat walaupun cuma 2 rakaat sudah langsung meninggal dunia. Nyambung betul? Nanti baca sejarahnya. Nah, Allah tidak menceritakan kezaliman apa yang mereka lakukan, tapi kita hendaknya meyakini Tuhan tetap Maha terpuji. Dan karena Allah merahasiakan, ya sudah biarin aja, tidak perlu dicari-cari. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang melihat atau sedang mengalami sendiri tertimpa musibah, maka segeralah bertobat kepada Allah. Atau ketika kita melihat ada saudara kita yang tertimpa musibah, rumusnya sama, mesti di situ terjadi kezaliman. Mesti di situ terjadi kezaliman. Entah siapa yang berbuat zalim, tapi yang jelas pasti bukan Tuhan kita yang berbuat zalim. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, ini yang penting-penting nih. Tinggal sedikit waktunya. Tamhisu halidzunubi wal khotoya. Setelah kita bertobat kepada Allah Ta'ala, kita kembali kepadanya, berikutnya yang akan kita lakukan adalah berikutnya manfaat yang kita dapatkan adalah musibah-musibah itu akan menghilangkan dosa dan kesalahan. Akan menghilangkan dosa dan kesalahan. Firman Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW, wala yusibul mu'mina wasabun wala nasabun hattal ham yuhammuhu wasyaukati yushakuha illa kaffara bihi an sayyiatihi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah orang mukmin tertimpa wasab penyakit, wala nasab capek, hattal ham sampai galau gundah gulana, wasyaukati yushakuha atau duri yang menusuk dirinya, illa kaffara bihi an sayyiatihi, kecuali Allah pasti akan menghapuskan dengan musibahnya tadi kesalahan-kesalahannya. Jadi segala musibah yang menimpa diri kita, baik yang ringan, yang sedang maupun yang berat, itu berfungsi untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Dengan catatan yang di atas-atas tadi diamalkan. Oke. Berikutnya hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Ini yang menarik. Di antara manfaat musibah, kalau dalam bahasa kita sering kita bahasakan dengan istilah hikmah. Di balik musibah ada hikmah. Loh, yang kita bicarakan dari awal tadi apa itu bukan hikmahnya? Bukan. Itu manfaat, Pak. Loh, apa bedanya manfaat dengan hikmah? Beda. Kalau manfaat itu sesuatu yang bisa kita rasakan di saat itu juga, langsung kita lihat, kita dengar atau kita rasakan. Sedangkan hikmah ini adalah manfaat yang masih tersembunyi, entah kapan datangnya, bisa cepat atau lambat.
Ma fi tayyiha minal fawaid al khafiyah. Jadi hikmah itu didefinisikan ulama dengan kalimat al fawaid al khafiyah, faedah-faedah yang tersembunyi yang kita belum ketahui. Baik. Berangkat dari firman Allah Ta'ala, ini ayat ini juga sangat populer. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian tidak menyukai sesuatu dan Allah menjadikan pada sesuatu yang tidak kalian sukai itu khairan katsira, banyak kebaikan. Ada hikmahnya, ada manfaat tersembunyinya. Nah, ini kita contohkan dengan sebuah kasus lagi. Tapi izin sebentar. Ini mau cerita, Pak. Tapi kira-kira jenengan dengar cerita nanti semakin ngantuk apa tidak? Enggak ya. Ini bukan kisah pengantar tidur. Ini kejadian nyata. Kita berkisah pagi hari ini. Tapi kisahnya singkat aja, tidak usah panjang-panjang. Siapa yang dikisahkan? Orang pertama yang tadi kita kisahkan, Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Sekarang kisah beliau pasca kejadian itu. Setelah dilemparkan ke api, ternyata akhirnya tetap selamat. Nah, apa bantuan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Ini loh, Pak. Ketika hamba itu minta tolongnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, pada yang datang malaikat Jibril. Maka Allah akan memberikan bantuan yang di luar ekspektasi kita. Kita mungkin mintanya cuma sekian, ya, tapi akan diberikan yang melebihi itu. Halo Pak, dalam pikiran kita, orang dilemparkan ke api itu kira-kira butuh bantuannya berupa apa sih? Apinya dibikin padam atau gimana gitu kan, nanti dikeluarkan dari api, tiba-tiba ada yang mungkin datang malaikat digendong dibawa terbang kan gitu ya. Nah, itu kan bayangan kita kan gitu. Atau apinya jadi dingin, itu kan bayangan kita begitu. Tapi ternyata tidak, Pak. Allah berikan bonus, Pak, tambahan. Oh, memang perbuatan Allah bisa ditebak manusia, kan nggak mungkin. Oh, itu Tuhan. Allah punya rencananya sendiri. Betul, ketika Nabi Ibrahim tidak minta bantuan kepada malaikat Jibril. Nah, kalau beliau minta bantuan malaikat Jibril, dalam bayangan kita waktu itu akan terjadi apa? Oh, masih tinggal diselentik aja talinya, putus, nanti malaikat Jibril dibawa terbang. Itu yang bakari ditiup aja sama malaikat Jibril, selesai. Tapi kan nggak terjadi begitu. Nah, yang terjadi adalah malaikat Jibril, Nabi Ibrahim tetap dilemparkan ke api. Enggak sehari 2 hari, Pak, hampir 50 hari lamanya. Hampir 50 hari lamanya. Lah yang menarik, saat baru saja Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Allah sudah perintahkan apinya. Dan yang menarik, api yang Allah perintahkan bukan hanya yang di situ, tapi semua api di muka bumi Allah perintahkan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu harus jadi dingin. Harus jadi dingin. Itu yang diharapkan. Tapi ada tambahannya, ada bonusnya, wassalaman, dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Kata sahabat Ibnu Abbas saat beliau menafsirkan ayat ini, itu kalau Allah hanya ngomong kuni bardan, ya api, wahai api, jadilah kamu dingin saja, perintahnya cuma itu tok, Nabi Ibrahim mati kedinginan. Mati kedinginan. Di seluruh permukaan bumi selama Nabi Ibrahim berada dalam api, itu nggak ada api yang bisa dipakai karena dingin. Pakai buat ngerebus air ya percuma, airnya nggak matang-matang, nggak bisa, nggak orang bisa ngopi. Api nggak bisa dipakai itu, nggak main-main, Pak. Bukan hanya api itu tok yang dibikin dingin, semua muka bumi jadi dingin semua apinya. Penguasa alam semesta, maha perkasa, luar biasa. Apalah api itu di hadapan Allah Ta'ala, nggak berdaya mana. Api aja nggak berdaya di hadapan Allah Ta'ala. Lah yang menarik, ada tambahan, ada bonusnya, salaman, memberikan keselamatan. Itu memberikan kenyamanan. Jenengan berada di ruangan AC, kira-kira suhu berapa yang paling nyaman? Masing-masing orang kan beda-beda, Pak ya. Nah,
ada yang 26, ada yang di angka belasan kan gitu. Nah, saya nggak tahu itu dulu suhu apinya berapa saat Nabi Ibrahim berada di dalam itu. Sampai-sampai ketika suatu saat Nabi Ibrahim ditanya orang, wahai Ibrahim, kapan masa hidupmu yang paling nyaman? Kata Nabi Ibrahim, finnar, di dalam api, kata beliau. Dan beliau mengatakan, seandainya saya boleh minta, saya pengen semua hidup saya itu seperti suasananya seperti saya di dalam api itu. Nyaman sekali, nyaman sekali. Itu bonusnya. Coba kalau mintanya ke malaikat Jibril, nggak akan dapat itu, nggak akan dapat kenyamanan itu. Tapi karena mintanya kepada Allah, sang penguasa api, jangan bayangkan film kartun, Pak. Sejak negara api datang, bukan. Nah, sebenarnya kisahnya bukan itu yang mau saya sampaikan. Itu kisah awal tadi yang belum kita sempurnakan. Jadi mohon mintalah hanya kepada Allah, Anda akan diberikan yang melebihi apa yang Anda minta itu. Nah, kisahnya begini, Pak. Kan kita ingin cerita hikmah apa di balik musibah. Sama-sama Nabi Ibrahim. Nah, siap mendengarkan kisah? Siap. Ya sambil ngopi kan ini, Pak. Oh, sudah habis. Ada jok enggak ini, Pak? Enggak ada ya. Nah, jatahnya cuma sekian ya. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari api, tidak lama kemudian beliau terpaksa harus mengungsi, maksudnya hijrah, meninggalkan negeri kelahirannya, negeri Baghdad, negeri Irak. Menurut satu riwayat, nanti Nabi Ibrahim harus meninggalkan Irak bersama istrinya dan beliau masuk ke negeri Mesir. Di negeri Mesir, waktu itu penguasanya adalah Fir'aun, rajanya Fir'aun, karena dari dulu raja-raja Mesir julukannya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun yang di waktu itu tidak sama dengan Fir'aun di masa Nabi Musa, nah, karena itu sudah beda orang, beda Fir'aun. Ketika Nabi Ibrahim masuk di negeri Mesir, baru saja masuk Mesir, belum lama, tapi beliau sudah bisa bikin rumah di situ. Datang aparat raja, datang ya kalau sekarang ya kayak polisi gitu. Datang polisi ke rumah beliau, pintunya diketuk. Terus nanya, kamu siapa? Yang warga baru kan, warga baru. Kamu siapa? Itu perempuan yang kemarin bersama kamu siapa? Kata Nabi Ibrahim, oh itu adik saya. Itu adik saya. Saya pernah baca sebuah riwayat tentang jawaban Nabi Ibrahim ini. Mengapa kok Nabi Ibrahim jawabnya begitu? Ada ulama yang menganalisa karena rajanya Fir'aun di waktu itu punya kelainan, doyan ngambil istri orang, doyannya dengan istri orang. Perempuan cantik tapi masih gadis dia nggak begitu doyan, tapi kalau istri orang dia doyan. Tapi yang cantik juga, kalau nggak cantik ya nggak doyan. Lah aparatnya Fir'aun itu paham apa itu hobi rajanya, dia paham. Nah, kalau sekarang ada istilah ABS, Pak. Apa itu ABS, Pak? Hah? Kalau dulu kan AFS, asal Fir'aun senang. Fir'aun senang. Jadi begitu lihat ada laki-laki perempuan jalan, jenengan bisa bedakan nggak sih? Ini suami istri, ini orang pacaran, ini kakak beradik. Kalau jalan itu kelihatan beda nggak? Hah? Beda, Pak. Nah, aparat Fir'aun sudah paham tuh. Apa? Wah, ini suami istri nih kayaknya. Datangi rumahnya. Nah, itu siapa itu perempuan yang bersama kamu? Kata Nabi Ibrahim, itu adik saya. Itu adik saya. Dan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini diceritakan. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya berbohong hanya 3 kali. Berbohong hanya 3 kali. Bohong yang 1 dan 2 itu diceritakan di dalam Quran. Persis sebelum beliau dibakar. Itu bohong sudah 2 kali. Terus bohong lagi ketiga kalinya, dan itu yang terakhir. Padahal Nabi Ibrahim itu hidupnya selama 200 tahun. 200 tahun hidup, bohong hanya 3 kali. Kita sudah hidup berapa tahun nih, Pak? Sudah berapa kali bohongnya? Sekali, Pak ya? Insya Allah. Ya memang kualitas beliau tidak bisa disamakan dengan siapapun. Susah.
Nabi Ibrahim itu kualitasnya luar biasa. Itu pun bohongnya beliau selalu ada alasan dan sangat tepat alasannya. Hampir-hampir kita tidak bisa membedakan ini jenis bohong beneran apa tidak. Kenapa? Karena satu riwayat mengatakan istrinya Nabi Ibrahim, itu Ibunda Sarah, dengan Nabi Ibrahim masih ada hubungan famili. Beliau masih saudara sepupu. Nabi Ibrahim lebih tua, istrinya lebih muda. Betul nggak kalau disebut adik? Betul. Sisi yang lain, di muka bumi waktu itu suami istri yang beriman cuma Nabi Ibrahim dan istrinya. Tambah satu lagi ponakannya Nabi Lut. Jadi di muka bumi yang beriman cuma 3 orang, Pak. Wah, Masya Allah, ini kan rekor, Pak. Berarti Nabi Ibrahim sedang ngomong ini saudara seiman saya. Salah nggak ngomong begitu? Ya nggak salah. Terus gimana? Ya karena ini perempuan sangat cantik, dilaporkan ke rajanya. Cantik banget raja, cantik banget pokoknya. Terus aparatnya sudah. Ya kalau dulu ada HP mungkin sudah di foto, bawa di screenshot, kirimkan videonya. Cantik banget. Dan para ulama mengatakan belum pernah ada wanita yang secantik Ibunda Hawa sampai datangnya Ibu Sarah. Enggak ada wanita yang sehebat itu kecantikannya. Begitu dilapori, rajanya langsung sini, bawa sini, langsung dibawa. Datang lagi aparatnya. Nah, Nabi Ibrahim sudah ngomong sama istrinya, tadi datang utusan raja, bla 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 bla. Saya ngomong kalau kamu istri, kamu adik saya. Biar apa itu, Pak? Biar apa? Biar nanti sinkron ininya, komunikasinya dengan raja. Betul, dipanggil, dihadapkan ke raja. Gimana Pak jenengan kalau istrinya dipanggil raja dan rajanya kayak gitu perangainya, dan jenengan tidak boleh ikut ke istana. Apa yang jenengan lakukan sebagai suami? Ngomong apa? Alhamdulillah. Loh kan kena musibah Ustaz. Alhamdulillah. Ini musibah betul. Yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah beliau banyak sholat dan banyak berdoa. Kabarnya tidak putus sholatnya dan doanya sampai istrinya pulang. Luar biasa Nabi Ibrahim. Bahkan ada satu riwayat mengatakan saking hebatnya doa Nabi Ibrahim, Allah menampakkan tayangan live-nya langsung. Jadi suasana di istana raja ketika istrinya memasuki istana. Jadi kayak ada CCTV gitu. Nabi Ibrahim nonton dari rumah itu, memantau perkembangan istrinya. Live streaming. Sampai di istana. Raja itu Pak, saking kagetnya dengan kecantikan istri Nabi Ibrahim, itu dia langsung mendekat ingin jawil gitu Pak, ingin megang. Ya kalau sekarang ya disebutnya dengan pelecehan itu. Begitu mau disentuh, tangan raja ini kaku, nggak bisa bergerak. Dia heran, dia tanya, ini kenapa tangan saya begini? Kata Ibu Sarah, karena saya sudah berdoa kepada Tuhan saya untuk dilindungi dari kejahatan kamu, katanya. Kata rajanya, kalau gitu tolong mintakan kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan saya. Akhirnya sembuh, didoakan oleh Ibu Sarah dan sembuh. Begitu sembuh karena posisi sudah dekat, coba Pak, nek jenengan seneng dengan anak kecil, lihat anak usia 2 tahun, kulitnya putih bersih, pipinya apa? Kayak bakpao, matanya bersinar bulat indah. Gimana? Mau diapakan? Halo, tahan nggak kira-kira? Gemes luar biasa. Nah, karena tadi masih jauh aja dikejar, ini sudah dekat, mau dipeluk. Begitu mau dipeluk, seluruh tubuhnya kaku si raja ini. Akhirnya dia minta tolong lagi. Tolonglah doakan kepada Tuhanmu biar saya sembuh. Begitu didoakan sembuh, dia manggil ajudannya tadi, manggil aparatnya tadi. Kamu bilang ini manusia. Ini bukan manusia. Ini kamu bawa setan ke sini, kata rajanya. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Setelah itu dipersilahkan pulang. Ibunda Sarah itu disilahkan pulang, tidak diganggu, bahkan dikasih hadiah. Hadiahnya seorang perempuan, budak perempuan yang nanti jadi pembantunya Ibu Sarah. Namanya Hajar. Itu hadiah dari Firaun. Pulang dikasih hadiah. Sampai di rumah Nabi Ibrahim lihat,
istrinya pulang dengan aman, selamat, tidak diganggu sedikit pun, tambah bonusnya tadi dapat rewang. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau langsung sujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Itu manfaat. Tapi hikmahnya mana? Hikmah itu kan manfaat yang tersembunyi. Hikmahnya mana? Nanti sekian puluh tahun kemudian baru tahu kan Nabi Ibrahim ternyata beliau punya anak pertama kali dari Hajar, bukan dari istrinya. Sekian ribu tahun kemudian kita ini baru tahu ternyata dari Ibunda Hajar ini lahir keturunan-keturunan terbaik. Nabi Ismail, paling ujung ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia terbaik. Itu hikmah, Pak. Hikmah. Al-fawaid al-khafiyah, faedah-faedah yang sangat tersembunyi yang tidak ada yang tahu selain hanya Allah, kecuali setelah itu terjadi. Bisa cepat, bisa lambat. Gitu, Pak. Tinggal 4 menit. Saya ingin menyampaikan 2 manfaat yang terakhir. Manfaat yang berikutnya. Ketika tertimpa musibah itu punya manfaat besar berikutnya, yaitu tamna'u minasyarri wal batori. Musibah itu menghilangkan keburukan dan kesombongan. Orang kalau hidupnya tidak pernah tertimpa musibah, hidupnya selalu nyaman. Yang akan terjadi berikutnya adalah keburukan. Mulutnya ngomong buruk. Pernah nggak sih Pak jangan ketemu orang diajak sholat, ayo Pak sholat, terus ngomong gini, saya nggak pernah sholat, tapi tuh rumah saya tingkat, mobil saya 4. Kamu yang sholat jungkang jungking, hidupmu tetap melarat. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu tuh Pak? Ada. Orang hidupnya kok nggak kena musibah, tidak diberi ujian cobaan oleh Allah Ta'ala, hidupnya selalu nyaman. Itu yang muncul adalah keburukan dari mulutnya, keburukan perbuatannya, keburukan hatinya, keburukan pikirannya. Oke? Contohnya siapa lagi? Lagi-lagi di masa Nabi Ibrahim. Siapa itu? Namrud itu hidupnya 400-an tahun lamanya, umurnya kurang lebih sekitar 400-an tahun, jadi penguasa luar biasa Pak, luar biasa. Umur panjang, fisik sehat, gak pernah sakit, harta berlimpah, kekuasaan paling tinggi, mau apa aja, pegel sedikit aja ada yang mijeti, sumuk ada yang ngipasi, mau makan ada yang nyepai, semuanya serba nyaman. Namrud, ujung-ujungnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan itu nanti ditiru-tiru oleh Fir'aun, terutama di zaman Nabi Musa dengan kalimatnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ada di surat Al-Ghasyiyah, An-Nazi'at, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun di zaman Nabi Musa itu juga sama, mirip dengan Namrud, hidup berkuasa hampir 400 tahun lamanya, bukan 2 periode Pak, 400 tahun Pak, luar biasa. Bukan 32 tahun juga, 400 tahun. Coba bayangkan penguasa 400 tahun jadi penguasa itu kayak apa? Enggak pernah sakit, sehat terus fisiknya, hartanya selalu berlimpah, hidupnya selalu nyaman. Orang kayak gitu Pak, ujungnya itu kayak Fir'aun tuh, ngaku dirinya sebagai Tuhan, dia yang maha perkasa. Itu masalahnya, itu bahayanya. Jadi menghilangkan keburukan dan kesombongan. Artinya orang yang hidupnya selalu nyaman itu akan sangat banyak keburukan yang dia lakukan dan sangat mudah dirinya tertimpa kesombongan. Iya apa tidak sih? Iya, betul. Makanya musibah itu penting. Maka yang terjadi adalah orang mukmin, orang beriman, hidupnya akan selalu diberi ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala untuk menghilangkan keburukan-keburukan dan kesombongan dalam dirinya. Jadi orang mukmin itu Pak selalu dikondisikan oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam keadaan selalu ketergantungan dengan Tuhannya, dan selalu merasa dirinya, balik ke awal tadi, merasa dirinya lemah tak berdaya. Itu orang beriman, selalu digitukan oleh Allah Ta'ala. Halo, nyambung betul?
Nah, pilih mana? Selalu nyaman apa selalu kena musibah? Loh, kalau kita berdoa ya sah-sah saja kita berdoa, ya Allah hindarkan saya dari musibah. Tapi yang namanya musibah, ada musibah yang tidak mungkin bisa kita hindari. Tapi sah-sah saja kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari musibah. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah yang di akhirat. Nah, di akhirat ini berupa apa? Yang pertama berupa, kata sahabat Ibnu Abbas, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini manfaat pertama di akhirat. Yang kedua, menggapai ridwanullah, ridho dari Allah Ta'ala. Kok ini yang kedua Ustaz, bukan yang pertama? Karena ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga, lebih bagus, lebih indah daripada surga. Ridho Allah itu lebih istimewa daripada surga. Maka ridho Allah yang kita sebutkan terakhir, persis seperti dalam doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Allah sebut ridhonya dulu baru surga, karena ridho itu lebih bagus, lebih istimewa, lebih afdol daripada surga. Nah, hadirin rahimakumullah, ini saya tidak bacakan ayat dan hadisnya, tapi yang jelas itu adalah manfaat maksimal nanti yang paling kita harapkan di akhirat, masuk surga tanpa hisab. Setelah sebelumnya kita bicara tentang ada orang mukmin yang masuk surga, ada 3 kan? Yang pertama, mampir dulu ke neraka. Yang kedua, tidak mampir tapi harus ngantri lama. Yang ketiga, ini yang tidak mampir. Jadi yang nggak mampir, yang nggak ngantri itu termasuknya adalah yang hidupnya kena musibah. Berarti jenengan pengen yang mana? Nah, kan jadi. Oke. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, ini hadis ini Pak luar biasa, bagi saya sangat luar biasa. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawaba law anna juludahum kanat kurridat fid dunya bil maqarid. Yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia hidupnya itu selalu senang, selalu nyaman, ahlul afiyah. Berangan-angan, mereka berangan-angan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang disebut dengan ahlul afiyah, yang hidupnya di dunia serba nyaman, nanti di akhirat dia akan berangan-angan seperti ini. Kapan dia berangan-angan? Hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawaba, ketika Allah memberikan pahala ganjaran kepada ahlul bala. Ahlul bala itu orang beriman. Jadi ahlul afiyah ini orang kafir yang diberikan kenyamanan oleh Allah Ta'ala, hidupnya serba nyaman di dunia. Ketika nanti mereka melihat orang beriman yang ahlul bala ini, yang hidupnya banyak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, di akhirat diberikan pahala yang maksimal, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ahlul afiyah ini merasa iri dan cemburu, dan dia berkata dan dia berangan-angan seperti ini, lau anna juludahum kanat kurridat fid dunya bil maqarid. Mereka berangan-angan seandainya dulu kulitnya ini, tubuhnya ini digunting dengan gunting di dunia. Jadi dikuliti pakai gunting. Seandainya dulu badan saya ini digunting sedikit-sedikit, diiris, apa kalau bahasa sekarang Pak? Diiris tipis-tipis, dimutilasi. Jadi dia berangan-angan begitu, karena melihat orang yang kena musibah di dunia ini, orang beriman yang tertimpa musibah, ternyata dapat kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Nah, orang-orang yang hidupnya serba nyaman ini menjadi menyesal, dulu andainya saya hidupnya lebih susah dari itu. Maka di akhirat harapannya kedudukannya jadi lebih tinggi. Tapi kan percuma saja, itu sudah tidak mungkin terjadi. Nah, jangan pengen gimana hidupnya? Pengen digunting? Ya enggak lah. Kita pasti tidak. Artinya segala musibah yang menimpa diri kita itu manfaatkan dengan baik Pak, manfaatkan dengan baik. Peluang itu manfaatkan dengan baik. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat karena ternyata hidup kita diberikan serba kenyamanan. Maka berhati-hatilah. Orang mukmin kok hidupnya serba nyaman, hati-hati.
hati-hati. Itu bisa saja adalah istidraj dari Allah Ta'ala, hati-hati. Kalau orang mukmin hidupnya banyak ujian cobaan, yang memang sudah sewajarnya demikian. Tinggal nanti dihadapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan terus bertobat, dan terus bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Nampaknya ini yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Monggo. Ya, mana yang ini yang saya pahami dari pertanyaan beliau. Orang tertimpa musibah, terutama penyakit, ini baiknya bersyukur atas penyakitnya atau diobati, gitu nggih, biar penyakitnya sembuh. Syukurnya. Iya. Nggih. Masanya berkurang. Iya. Oke. Ini sebenarnya sudah sampai pada next level. Istilahnya anak muda itu apa namanya? Sudah di level berikutnya. Ini level advance. Ini sudah advance apa itu? Bukan merek barang elektronik Pak ya. Ini apa? Apa namanya? Ya sudah levelnya sudah naik, high rank ini. Nah, udah tinggi, rankingnya udah tinggi. Dulu di zaman Nabi Pak, ada kejadian seorang ibu terkena penyakit ayan. Ayan itu apa sih? Penyakit ayan. Ya tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba epilepsi. Gerak-gerak sendiri. Beliau datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini terkena penyakit seperti ini. Tanpa sadar nanti aurat saya tersingkap. Berdoalah kepada Allah biar penyakit saya ini sembuh. Kata Rasul, Bu, mau nggak saya kasih tawaran yang lebih bagus? Ibu bersabar saja, nanti saya jamin ibu masuk surga. Mau penyakitnya disembuhkan atau dijamin surga, tapi penyakit nggak disembuhkan? Pilih mana? Penyakit tidak disembuhkan, tapi jaminannya surga. Atau tidak ada jaminan surga, penyakitnya langsung disembuhkan saat itu juga. Pilih mana Pak kalau kasih tawaran kayak gitu Pak? Pilih mana Pak? Oh, si ibu ini bilang, sudah saya milih bersabar aja. Saya milih sabar aja. Oh, sudah dijamin surga, mau ngapain? Kalau saya boleh minta, ya Allah minta aja kepada Allah biar malaikat mau datang sekarang ya Allah. Oh, udah dijamin surga, lo mau ngapain? Kalau udah dijamin surga lo mau ngapain lo jenengan? Mau hidup lama-lama di dunia? Halo. Jadi ini, makanya saya bilang ini sudah next level. Jadi kalau panjenengan bisa sampai pada level itu, ini anugerah besar dari Allah Ta'ala, dapat diberikan penyakit, bukan lagi sekedar bersabar, tapi malah bersyukur. Ini sudah next level, sudah level selanjutnya, level yang tingkat lanjut, level mahir ini Pak, bukan level orang belajaran, ini level mahir. Dan mudah-mudahan dengan penyakit itu tadi segala dosa panjenengan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Ibadah yang panjenengan lakukan pahalanya digandakan, melebihi orang yang kondisi fisiknya normal. Jadi jenengan sholat duduk, kita sholat berdiri, jenengan pahalanya double, bisa berkali lipat lebih besar daripada kita yang masih sehat dan normal. Oke nih Pak, dan ini juga pelajaran penting untuk kita. Beliau yang sudah seperti itu kondisinya, kesulitan yang Allah berikan, tapi masih tetap rajin berangkat ke masjid. Kita yang masih sehat, masih segar bugar, nah itu masalahnya. Jadi kalau kita nanti sholatnya di rumah, kalah jauh dengan beliau, kalah jauh Pak. Fisiknya sehat, sholatnya di rumah. Beliau fisiknya kurang sehat, sholatnya di masjid. Padahal sebenarnya yang boleh sholat di rumah adalah yang dapat keringanan sholat di rumah adalah
beliau. Tapi kan kebalik Pak ya. Nah, ini sudah level berikutnya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa panjenengan dan dosa kita semua, dan menggandakan pahala yang kita dapat, dan dari musibah-musibah yang menimpa diri kita baik yang ringan, sedang maupun yang berat, semoga juga Allah hapuskan dosa kesalahan kita, Allah tinggikan derajat kita, dan nanti Allah hilangkan keburukan dari diri kita dan kesombongan dari hati kita, dan yang paling ujung, yang paling kita inginkan adalah masuk surga tanpa hisab dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini dulu dari saya, hadirin yang berbahagia, para bapak dan ibu, dan tentu saja kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah. Semoga yang gugur diterima Allah sebagai syuhada, semoga yang hidup dan luka-luka dan selamat diampuni segala dosa dan kesalahannya, segera diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, dan semoga yang berbuat dosa dan kesalahan, yang berbuat zalim di tempat itu segera diberi hidayah dan bertobat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan sepenuhnya kepada saudara pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.